alhamdulillah Dokter Siska udah di Polres Bogor dan hari ini, malam ini membuat laporan terkait dugaan tindak pidana penganiayaan dan perbuatan yang tidak menyenangkan. Barusan dia sudah menandatangani tanda bukti laporan, melaporkan seseorang laki-laki berinisial EK yang diduga melakukan tindak pidana penganiayaan dan perbuatan yang tidak menyenangkan pada tanggal 26 Mei 2022 di daerah sekitar dekat Puncak ya, Puncak. Jadi yang bagaimana kejadiannya mungkin biar aja korbannya langsung Dokter Siska yang bisa menjelaskan kejadiannya seperti apa, nggak usah terlalu diceritakan semua. Pada intisarinya apa yang terjadi sama kamu sehingga kamu membuat laporan di kantor polisi saat ini. Gimana dok? Ya, jadi kejadiannya itu telah terjadi tindak kekerasan terhadap saya. Waktu itu dipicunya hal sepele aja. Saya bertanya baik-baik, dijawab marah-marah. Di depan ada orang lain. Jadi si terlapor ini, saudara KH, melakukan tindakan perbuatan yang tidak menyenangkan, marah-marah. Kemudian kita ada adu mulut sedikit. Saya merasa tidak dihargai karena saya datang kebetulan untuk berniat baik ya ke sana menemani. Kemudian saya juga mungkin media juga sudah tahu saya ibaratnya menemani beliau ini dari sakit, segala jenis sakit sering saya obatin, di rumah sakit saya temani. Kemarin juga datang ke lokasi itu untuk bawa obat-obatan juga, jenguk, ibaratnya tuh niat baik lah gitu. Kemudian dia marah-marah, saya merasa pengorbanan saya itu tidak dihargai gitu. Marah-marah, saya merasa kenapa hal sepele aja harus marah-marah. Jadi kita cekcok, tiba-tiba terjadilah tindak kekerasan terhadap saya yang mengakibatkan saya memar-memar, kemudian ada kontusio otot, dan mengakibatkan tuh sampai saat ini pun yang bengkak daerah sini masih sakit kalau saya bangun. Kemudian sempat juga kan saya masuk rumah sakit juga gitu. Boleh tahu diapain ya? Ada dilempar dengan benda berat, isinya tumbler stainless, kemudian HP, satu tas dilempar oleh satu tas itu, bahkan HP saya aja layarnya sampai pecah itu saking kencangnya. Dan ada memar-memar daerah tangan. Kemudian saya juga sempat dicekik, kemudian ditarik paksa, diusir keluar dari kamar hotel, ditarik paksa sampai ada luka juga di daerah tangan. Boleh lihat bekas lukanya? Bekas lukanya ini kan kejadiannya udah lama, ada di fotonya, ada di foto. Foto. Jadi foto mana? Foto ini sini. Ada foto di situ yang bisa diperlihatkan karena sebenarnya saya sedikit kecewa ya, kenapa harus sampai berakhir di ini. Ini kejadian sudah lama. Kejadiannya 26 Mei. Ya sebetulnya tidak lama juga. Sebetulnya dia tidak mau membuat sebuah laporan. Ini terpaksa. Nah, jadi ya karena ada sesuatu, ya sudah. Dia buktikan bahwa apa yang menjadi berita selama ini itu adalah tidak benar dan itu adalah memutarbalikkan fakta, sehingga akhirnya kami ngambil sikap malam ini membuat laporan polisi. Laporan apa nih pasalnya? Ya pasalnya penganiayaan dan perbuatan yang tidak menyenangkan, pasal 351 dan pasal 335. Ancamannya bisa ditahan. Harusnya bisa juga pencemaran nama baik tuh. Nanti ada porsi tersendiri, kalau memang ada bukti kita akan ajukan tersendiri. Di sini ada bengkak membesar, daerah sini bengkak. Jadi ketika ditekan sampai sekarang pun saya masih sakit. Kalau bergerak sedikit itu sakit karena ada kontusio otot. Kemudian di sini bekas penarikan, di sini ada biru-biru. Kalau di foto HP saya lebih jelas. Ini kan hasil print-printannya kurang bagus, tapi di sini ada. Jadi mungkin sebentar lagi yang jelas. Ada
Kami pemeriksaan? sudah melampirkan bukti namanya rekam medis ya. Rekam medis itu adalah hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter pada tanggal sekitar berapa hari setelah kejadian dengan membuat kesimpulan dan keterangan A, B, C, D dan seterusnya, dan itu sudah kami lampirkan semua bahwa memang patut diduga terjadi penganiayaan dan juga perbuatan yang tidak menyenangkan di mana dokter Siska ini akibat perbuatan seseorang tersebut hampir 1 minggu tidak bisa melakukan aktivitas Dan sampai dirawat juga. sampai dirawat seperti itu. Tapi kemarin nanggapin dilaporin itu gimana tuh Bang? Nah, kalau itu Anda bisa lihat yang dilaporin sekecil ini, yang melaporkan seperti itu, logis tidak orang sekecil ini melakukan penganiayaan terhadap seseorang yang besar tinggi seperti itu. Pada prinsipnya seperti apa kejadiannya itu biar dokter Siska yang jelaskan, karena mustahil menurut keterangan beliau, saya ini sekecil ini bagaimana saya bisa menganiaya seseorang. Nah, terus ada berita-berita yang dia bisa buktikan bahwa tidak pernah terjadi sesuatu yang menyebabkan kepalanya apa yang di dalam berita-berita itu dia menyatakan seperti apa sih? Saya juga kurang jelas, yang pasti katanya luka atau apa, tapi saya lihat dia tiap hari juga syuting, tidak ada mengganggu aktivitas atau gimana. Kalau misalnya ada dari saudara KH ini bilang sakit di area surat saraf kejepitnya, dan yang pasti dia tidak patah tulang ya, tidak ada tulang remuk, tidak ada serpihan. Karena apa? Saya melihat langsung MRI-nya. Saya melihat langsung MRI-nya pun saya punya, dan hasil ronsennya pun saya punya. Jadi di sini saya dokter loh, saya tahu kan mana yang remuk tulangnya, mana yang patah terbagi. Itu keterangan dia itu jelas itu tidak benar kalau misalnya ada patah tulang atau ada serpihan remuk, itu tidak benar karena saya punya hasil MRI-nya juga, saya juga ada hasil ronsennya, itu tidak ada. Jadi waktu sakit itu memang saraf kejepit. Nah, kalau misalnya dia sakit kan setiap hari dia terus-terusan syuting, duduk posisinya, aktivitas terus. Saya lihat loh dia terus-terusan kan kejar tayang. Mungkin pemirsa juga sudah melihat tiap hari kalau saudara KH ini terus-terusan ada di sinetron, terus-terusan beraktivitas di lokasi syuting. Otomatis hal tersebut terjadi karena aktivitas beliau gitu loh. Karena kalau saraf kejepit itu memang harusnya ya istirahat, dan aktivitasnya juga memang terbatas seumur hidup. Itu aktivitas dia terbatas itu bukan memang itu juga kambuh-kambuhan kalau dia beraktivitas terus gitu. Jadi bukan karena dianiaya atau apa, memang itu resiko setelah adanya saraf terjepit, pastinya aktivitas juga terbatas gitu. Apalagi dia diporsir, baru keluar rumah sakit berapa lama tuh, dia kan diporsir langsung syuting, otomatis kan itu karena aktivitasnya yang mengakibatkan terasa lebih sakit, aktivitas berlebih, syuting kan ada duduk lama, gimana, apalagi dia saya lihat sering di kursi roda, padahal kan nggak boleh juga tuh lama-lama duduk. Dok, Gitu kendati kan. berarti waktu itu tanggal yang kejadian itu adalah saat dokter putus ya? Mohon maaf, Diputusin. terakhirnya bukannya masih jadian ya? Saya diputusin. Oh, pada saat itu juga? Iya, diusir, diputusin, kan di situ juga intinya sih kita sudah tidak ada hubungan gitu. Nah, banyak yang pro dan kontra di Instagram Kak Kevin, Instagram Kakak. Ternyata laki-laki itu, ternyata perempuan itu, gitu. Gimana nanggapinnya Bang? Saya tidak mau nanggapin hal-hal yang seperti itu. Yang jelas kita mencoba untuk berlogika bagaimana orang sekecil ini bisa melakukan penganiayaan terhadap orang yang sebesar itu, satu. Yang kedua, kalau dia menyebarkan informasi-informasi di media sosial yang berbau ketidakbenaran, jangan salahkan kalau akan terjadi laporan dugaan tindak pidana lagi yang kami akan laporkan. Oh, berarti akan ada lagi ya? Makanya harus hati-hati menyampaikan informasi, apalagi terus bilang tulang remuk apa segala macam. Kami punya data, jangan sampai kami akan melaporkan, membuat berita
hoak dan membuat keonaran di masyarakat. Berarti semua yang dilaporkan kemarin itu tidak benar ya? Saya tidak bisa menyatakan benar dan tidak benar. Yang jelas apa yang disampaikan bahwa terjadi tulang remuk dan sebagainya sudah disampaikan sendiri oleh Dr. Siska yang ada di tempat kejadian, dan yang bersangkutan tidak bisa melakukan aktivitas. Dia masih melakukan aktivitas sebagaimana mestinya. Seperti itu ya, Dok. Datang ke sini juga kan normal, nggak ada luka, nggak ada apa. Gitu kan, bisa jalan, bisa berbicara seperti layaknya ya manusia biasa aja. Bisa, dia kan setelah syuting kan dia datang juga, dia beraktivitas syuting terus. Kalau saya pasca kejadian saya harus healing. Saya tidak bisa, saya ada trauma psikis dan fisik, bukan hanya fisik juga, batin saya juga tersiksa. Dan itu kan lama penyembuhannya kalau trauma mental gitu, fisik dan mental saya. Makanya saya masuk diperiksa juga kan ke rumah sakit, dirawat juga. Selain dirawat di rumah, saya juga sempat ke IGD juga. Dan setelah itu saya healing kan, healingnya jauh loh saya. Ibaratnya tuh pusing kan, saya juga habis digituin. Makanya saya ada healing ke luar negeri. Karena kan kita harus menyembuhkan selain fisik juga mental kita. Saya belum bisa beraktivitas seperti biasa karena kan saya juga akhirnya liburan dulu itu untuk ibaratnya biar tenang loh hati itu. Apalagi setelah digituin. Orang kalau misalnya udah ditinggalkan kemudian bilang ada physical dan verbal mental abuse, otomatis kan saya harus selain terapi ke dokter, saya juga terapi untuk ibaratnya ya healing jalan-jalan lah. Dok, ini buang-buang waktu dan melelahkan juga nggak sih, Dok? Seharusnya enggak. Seharusnya. Melapor, tapi iya, makanya banyak kerjaan yang tertunda. Iya, saya ini betul-betul kecewa luar biasa. Karena sebenarnya dari segi profesional pun saudara KH ini tidak profesional ya. Saya masih ada kontrak kerja juga dengan beliau. Sangat menyayangkan sekali sebagai partner bisnis ini tidak profesional gitu. Jadi kaget semua pengorbanan saya, kalian tahu sendirilah media seperti apa gitu loh. Banyak teman-teman yang tanya-tanya, Dok, kan endorsean juga dokter juga teman-temannya di sinetron. Iya, banyak yang tanya, gimana responnya, Dok? Iya, makanya saya kan ini ibaratnya air susu dibalas air comberan ya gitu. Saya berikan rezeki, kemudian saya bayar, kok balasannya dilaporin ke polisi. Ada yang tanya-tanya mungkin teman-teman, keluarga, ke dokter, gimana Semuanya dokter bisa kecewa, begitu? semuanya Kecewa kecewa. semua. Semuanya kecewa atas ini karena kan ibaratnya tuh saya juga sebelum kejadian dia lapor tuh dia kan ada ngetag saya banyak sekali sampai apa tuh lah di story. Saya dibilang orang baik. Kok orang baik dilaporin? Dia nulis orang baik katanya. Mungkin lihat kan ya? Iya. Dia bilang orang baik. Saya juga nanya, kamu ada apa? Jadi saya ini sempat ketika saya di Afrika sempat menghubungi Ada kontak-kontak. saya menghubungi untuk membicarakan pekerjaan. Karena dia ada nanya bagaimana nih pekerjaan sisanya gini-gini. Oh, data semua ada di tanah air, nanti setelah saya datang nanti kita bicarakan, aku bilang gitu. Terus kamu gimana kabar segala macam saya tanya, dia tidak balas, dia malah ngetag yang banyak di Instagram. Tiba-tiba ada kabar saya dilaporin ke polisi. Jadi sangat kecewa karena sebenarnya apa ya, drama sepele jadi gede dan aku nggak ngerti gitu loh bisa sampai harus seperti ini. Di Instagram dia juga posting kebenaran akan terungkap, itu gimana nanggapinnya, Dok? Ya pasti terungkap karena kan dia saya juga di sini juga mengungkap kebenaran gitu loh kan. Nah, mungkinkah Bang ini akan ada jalan mediasi atau damai, Bang, hal ini, Bang? Dari Perang. pihak awal sendiri gimana? Kita ngajak perang, penegak hukum. Kalau memang harus diproses hukum, proses saja. Tapi kalau daripada korban sendiri mempunyai sikap lain, saya akan mengikut daripada apa yang diinginkan oleh korban. Jadi kalau saya secara pribadi tidak mempunyai permasalahan. Dok, gimana nih, Dok? Dikawal dengan pengacara Anda nih,
Dok, dan ingin perang gitu. Dokter sendiri gimana? Kalau Masih tetap saya ada damai sih atau gimana, Dok? ikutin proses hukum, dan saya juga melihat juga nanti proses selanjutnya seperti apa, bagaimana itikat dari saudara KH ini. Kita lihatlah, kita saya tidak bisa menebak apa yang akan terjadi di masa depan. Sekarang saya ikutin aja prosesnya, saya ikutin nasihat hukum dari Bang Fahmi, semuanya saya ikuti proses hukum, dan pastinya kebenaran harus ditegakkan gitu. Oke, harapan terakhir gimana, Bang? Ya, yang pertama terima kasih ya dengan petugas SPKB dan aparat kepolisian, termasuk petugas piket pada malam ini yang luar biasa. Kami jelaskan, bisa memahami dan langsung mengambil sikap untuk membuatkan berita acara, laporan, dan membuatkan tanda lapor sehingga ada kepastian hukum buat Dokter Siska untuk mencari keadilan. Jadi pada prinsipnya malam ini Dokter Siska itu adalah untuk mencari keadilan dan ingin menegakkan kebenaran. Itu saja. Dok, langkah selanjutnya, update selanjutnya masih gimana? Insya Allah Akan dipanggil atau gimana? mungkin dalam waktu segera, biar kan ini udah malam dan dokter juga barusan pulang dari luar negeri. Dia juga tadi minta supaya 1-2 hari baru dilakukan proses pemeriksaan saksi-saksi dan sebagainya. Berarti dalam minggu depan pasti depan akan 1-2 ada hari. pemanggilan ya, Bang? Ya, nanti saya akan informasikan kapan. Yang jelas aparat kepolisian pasti akan menindaklanjuti dan kami apresiasi luar biasa. Terima kasih banyak kepada kepolisian Polres Bogor yang begitu luar biasa bisa menerima, bisa memberikan advis kepada kami tentang bukti apa yang harus dilampirkan dan sebagainya. Bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang luar biasa. Seperti itu.